أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Hayatul Hasanah yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali di taman surga ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 21 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah tahun 1447 Hijriyah. Nggak kerasa Bu ya, berarti 6 hari lagi. 6 hari lagi insya Allah kita akan Lebaran ya, merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, temanya adalah Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah, Ibu Halimah Sa'diyah. Disebut Sa'diyah karena beliau dari kampung Bani Sa'diyah. Beliau sama suaminya dari kampung Bani Sa'diyah pergi ke Mekah untuk mencari nafkah. Beliau mencari nafkahnya itu dengan cara menawarkan dirinya menyusui bayi-bayi orang Mekah. Ketika Halimah mengambil Nabi Muhammad SAW, banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hewan tunggangan Halimah dan suaminya yaitu Haris
membawa keledai sama unta. Yang sebelumnya kurus, lambat, akhirnya menjadi cepat. Kemudian ASI-nya Ibu Halimah yang sebelumnya kering, kemudian bisa mengeluarkan ASI dalam jumlah yang sangat banyak. Nabi Muhammad kenyang, anak-anaknya juga kenyang. Dan nggak sampai di situ. Ketika tiba di kampung halamannya, di kampung Bani Sa'diyah tadi, banyak perubahan-perubahan terjadi di rumah Halimah itu. Di antaranya perkebunannya tumbuh gitu ya, tanaman-tanamannya tumbuh. Peternakannya juga tambah banyak. Dijual ke orang lain, hewannya dijual, dagingnya, susunya. Sehingga pada saat itu Halimah dikenal menjadi orang terkaya di kampung Bani Sa'diyah. Nabi Muhammad tinggal di sana, dirawat di sana dan dibesarkan di kampung Bani Sa'diyah. Ibu-ibu sekalian, 2 tahun berlalu. Di saat Nabi Muhammad berusia 2 tahun, Halimah pernah berkata, ketika Nabi Muhammad berusia 2 tahun, dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Jadi Bu, usia 2 tahun, perilaku dan pemahamannya seperti anak usia 6-7 tahun lah. Usia 2 tahun tapi sudah hidang. Non hidang teh Bu? Ngerti ya? Sudah ngerti. Ini boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Perilakunya itu seperti anak usia 6-7 tahun. Kemudian kata Halimah juga, ini anak kalau dijelasin begini, dijelasin begitu, langsung ngerti Bu, langsung paham. Dan ini anak nggak pernah bikin marah orang lain. Anaknya juga penurut. Bayangin oleh ibu-ibu semuanya, umur 2 tahun seperti umur 7 tahun. Kan namanya anak umur 2 tahun itu kan Bu, kermejeh-mejehnya Bu ya, nggak bisa diem, nerekel sana, nerekel apa, naik tangga, cetrek-cetrek lampu. Ya pokoknya mah serba merasa penasaran, pengen ini, pengen itu. Ya nggak bisa diam. Tapi Nabi Muhammad itu beda sendiri. Usia 2 tahun, tapi perilakunya, pemahamannya seperti anak umur 7 tahun. Dan ini anak penurut, tidak pernah bikin marah orang lain. Usia 2 tahun, berarti sudah disapih, sudah tidak menyusui lagi. Sebelum Nabi Muhammad, waktu masih bayi nih Bu, sebelum diambil oleh Halimah, Halimah dan Ibu Aminah, ibunya Nabi Muhammad, sudah sepakat bikin perjanjian. Kalau Nabi Muhammad sudah diasuh selama 2 tahun, sudah disapih, berarti sudah saatnya dikembalikan kepada ibunya. 2 tahun Bu, berpisah sama ibu kandungnya. Ya, jadi sudah perjanjian bahwa kalau sudah Nabi Muhammad sudah disapih, umurnya sudah 2 tahun, maka harus dikembalikan kepada ibunya. Nah, kemudian sebelum dikembalikan kepada ibunya, ini Halimah ini selama mengasuh Nabi Muhammad ya, selama 2 tahun, itu Halimah merasakan keberkahan yang luar biasa. Masih kecil sudah mengeluarkan mukjizat yang hebat. Sudah merasakan keberkahan, merasakan keajaiban. Ini Halimah benar-benar nggak mau berpisah sama Nabi Muhammad. Masih ingin mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya karena sudah perjanjian kan Bu ya, perjanjian antara Halimah dan Aminah, maka Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya. Pergi ke Mekah, dikembalikan, tapi cuma sehari Bu dikembalikan. Halimah minta untuk kembali mengasuh Nabi Muhammad. Kata Halimah ke ibunya Nabi Muhammad, ke Ibu Aminah, Ibu, saya berharap engkau berkenan mengizinkan aku untuk kembali merawat putramu sampai usia
ya tadinya sih kesepakatannya sampai usia 6 tahun. Saking ingin merawat Nabi Muhammad SAW. Boleh ya Bu ya, saya merawat dia lagi ya Bu. Saya akan jaga dia benar-benar, saya akan mengasuh dia. Saya akan mendidik dia, saya begini. Akhirnya harapan Halimah dikabulkan oleh ibunya Nabi Muhammad. Kata Ibu Aminah, ya udah, silahkan kalian bawa kembali putraku. Ya, silahkan kalian bawa kembali. Toh nanti juga aku akan pergi ke kampung Bani Sa'diyah. Diminta alamatnya. Karena Ibu Aminah ingin menjenguk Nabi Muhammad. Udah berpisah 2 tahun, terus sekarang berpisah lagi. Kan namanya seorang ibu kandung kangen sama anaknya. Maka minta alamatnya. Di mana nanti akan dicari. Kalau zaman sekarang enak Bu. Alamatnya tayangan di Google Maps. Berapa kilo, berapa jam. Kalau sekarang enak. Kalau dulu nggak kebayang. Ini di jalan RT RW coba. Belum ada Google Maps pada saat itu. Tapi hebatnya orang zaman dulu, walaupun nggak ada Google Maps, untuk nyasar Bu gitu. Sekarang walaupun sudah ada Google Maps Bu, nyasar weh. Karena kadang salah mencet. Harusnya pakai mobil, ini malah pencet jalan kaki. Kan ada di Maps itu pilihannya. Mau pakai mobil, mau pakai motor, atau mau jalan kaki. Karena salah mencet, akhirnya nyasar gitu. Itu tenepi-nepi, padahal udah ke tempat itu. Nah, orang zaman dulu belum ada Google Maps, tapi tidak tersesat. Nah, itulah hebatnya orang-orang zaman dulu. Baik, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke kampung Bani Sa'diyah. Tinggal lagi di sana sampai usia pada saat itu 4 tahun. Di usia 4 tahun ada kejadian yang menggemparkan. Apa itu? Suatu hari Bu, Halimah lagi masak. Nabi Muhammad sama anak-anaknya Halimah sedang main. Ya namanya anak seusia begitu kan lagi seneng-senengnya main. Ya. Jadi Nabi Muhammad sama teman-temannya sedang bermain. Halimah lagi masak. Pas lagi masak di dapur kan pintunya terbuka Bu ya, sambil masak. Melihat dari kejauhan anaknya lari ke arah rumahnya, lari kayak orang ketakutan. Lari berteriak, "Ibu, ibu." Halimah kaget, ini ada apa? Kok tiba-tiba anaknya lari? Teriak-teriak, "Ibu, ibu." Lari kencang pulang ke rumahnya. Anaknya mengatakan, "Ya ummi, wahai ibuku, saudaraku dari Quraisy." Maksudnya Nabi Muhammad. "Ibu, ibu, ada apa nak?" Kata Halimah. "Itu Muhammad Bu, dikeroyok oleh 2 orang yang berpakaian serba putih. Mereka berdua membaringkan Muhammad, kemudian membelah perutnya dan mengaduk-aduk isi perutnya. Ibu, ayo cepetan harus pergi ke sana Bu." Kan kaget Ibu Halimah. Dibelek dadanya, diobok-obok isinya. Coba. Ini kan seperti mutilasi itu Bu ya. Jadi dalam pikiran Halimah waktu itu, aduh, Muhammad dimutilasi ini jangan-jangan. Ini anak batur masalahnya Bu. Bagaimana pertanggungjawaban dia kepada ibu kandungnya? Di situ ibu sekalian, Halimah panik ya, takut, khawatir, kemudian manggil suaminya dan dua-duanya pergi dari rumahnya untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Pergi dua-duanya, pergi ke tempat bermain. Ya kata ibunya, "Nak, tunjukkan di mana tadi kalian bermain." Ditunjukin sama anaknya, ketemulah Nabi Muhammad, posisinya sedang duduk murung Bu, begini. Duduk murung, kayak orang trauma gitu, ginggiapeun Bu, ya trauma. Seperti orang kenapa? Trauma. Seperti orang yang sedang trauma, diem aja gitu murung. Disamperin oleh Halimah dan suaminya. Sama Halimah dipeluk. Halimah berkata kepada Nabi Muhammad, "Nak, apa yang terjadi kepadamu?" Nabi Muhammad dengan polosnya mengatakan, "Bu,
tadi ada 2 orang laki-laki berpakaian serba putih menghampiriku. Kemudian dia membaringkanku di atas batu ini. Aku dibaringkan. Kemudian dadaku dibelah. Dan dia mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutku. Kemudian perutku ditutup lagi. Kata Nabi Muhammad cerita kepada Halimah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad mengalami pembelahan dada. Selama hidupnya Nabi Muhammad dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Yang pertama usia 4 tahun nih, pas masih kecil. Yang kedua usia 12 tahun. Yang ketiga ketika diangkat menjadi Rasul. Usia 40 tahun. Yang keempat, tahu nggak Bu kapan? Yang keempat adalah ketika akan memulai perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi 4 kali beliau dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Jadi maksud mengambil sesuatu itu jadi dibersihkan, Bu. Isi perutnya Nabi Muhammad dibersihkan. Lah kalau ada bahasa dibersihkan, apakah hati Nabi Muhammad itu kotor? Enggak juga. Bersih, cuma lebih dibersihkan lagi oleh 2 orang yang berpakaian serba putih tadi. Dan 2 orang yang berpakaian serba putih tersebut adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ya, yang menjelma menjadi manusia. Diceritain sama Nabi Muhammad, aku dibaringkan, dadaku dibelah, dibersihkan isi hatiku, ya, isi perutku. Kemudian ditutup lagi. Sama Halimah dibuka bajunya. Dibuka baju Nabi Muhammad, beliau melihat ada bekas jahitan. Jadi Bu, jauh sebelum ada operasi gitu Bu ya, menjahit segala macam, jahit hasil operasi. Ternyata dari zaman dulu sudah ada operasi tadi bedah. Jadi mungkin Bu ya, ilmu kedokteran menemukan bedah itu, ilmu bedah terinspirasi dari sini. Bisa jadi gitu ya, Allahu alam. Nah, jadi begitu dibuka bajunya, beliau menemukan ada bekas jahitan di perutnya. Karena dia ketakutan, akhirnya Ibu Halimah sama Pak Haris, ya suaminya Halimah, itu membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah. Di hari itu juga tuh Bu, dua-duanya siap-siap, semuanya siap-siap untuk berangkat ke Mekah, mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Begitu tiba di Mekah, di rumah Nabi Muhammad, tanpa basa-basi, Halimah langsung mengatakan kepada Ibu Aminah, Ibu, mohon maaf, ini anakmu saya kembalikan. Alhamdulillah, ini anak masih sehat, nggak ada apa-apa, silahkan diambil kembali. Lah Ibu Aminah bingung. Tiba dan datang, ujuk-ujuk datang, nggak ada basa-basi kan biasanya. Assalamualaikum, kumaha damang kan gitu. Kalau bahasa Sundanya. Ini nggak ada basa-basi. Nyampe ke rumah Ibu Aminah, langsung ngomong begitu. Mohon maaf, ini anak saya kembalikan. Lah Ibu Aminah kan bingung, ini ada apa? Kenapa kalian mengembalikan Muhammad? Bukannya dulu kalian ngotot, ingin kembali mengasuh Muhammad, ya, ingin Muhammad tinggal lebih lama bersama kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Sok sampaikan, kata ibunya Nabi Muhammad. Ada apa? Akhirnya Halimah terus terang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Diceritakan begini. Setelah mendengarkan kejadian yang diceritakan oleh Halimah, maka Ibu Aminah mengatakan kepada Halimah, apakah kalian mengira anakku ini diganggu oleh setan? Apa jawaban Halimah? Iya Bu, pikiran saya ke sana. Jangan-jangan ini anak diganggu sama setan. Lihat aja tuh, murung, dari kemarin murung terus. Ya wajar Bu, manusia. Nabi Muhammad juga sama seperti kita. Coba kalau kita habis melihat sesuatu yang menakutkan, oh pasti masih kepikiran tuh Bu, ginggiapeun. Sampai berhari-hari. Nabi Muhammad juga sama, apalagi ini masih kecil. Ibu masih ingat kan waktu Nabi Muhammad di Gua Hira diangkat menjadi Rasul, dipeluk sama malaikat Jibril. Itu kan Nabi Muhammad pulang ke rumah ngomong ke istrinya, selimuti aku, peluk aku.
tenangkan aku. Sama istrinya ditenangkan. Ya wajar, manusiawi. Ya ibu bayangkan aja, ibu berada dalam gua, sendirian, sasaha, tiba-tiba ada yang nyamperin ke ibu. Ikro, coba gimana perasaan kita, Bu? Ya pasti ada rasa takut. Begitupun Nabi Muhammad nih, masih kecil, dadanya sudah dibelah. Jadi beliau masih ada rasa trauma. Nah, apa jawaban Ibu Aminah? Tadi kan kata Halimah bahwa Nabi Muhammad yang dia khawatirkan Nabi Muhammad diganggu oleh setan. Jawaban Ibu Aminah, demi Allah, tidak mungkin anakku diganggu oleh setan. Dan setan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk merasukinya. Buktinya apa? Kata Aminah. Pada saat aku hamil dia nih, aku hamil anakku ini, aku bermimpi melihat cahaya yang keluar dari tubuhku. Jadi aku melahirkan cahaya, yang mana cahaya tersebut menerangi alam semesta. Dan masih kata Ibu Aminah, di saat aku hamil Muhammad, hamil muda, hamil tua, aku tidak repot sama sekali. Dan juga tidak ngidam. Ini kan hebat, Bu. Hamil tapi tidak ngidam. Coba ada nggak ibu-ibu yang begitu? Lagi hamil tidak ngidam, tidak repot, tidak merasa bau ini, tidak merasa sensitif, biasa aja. Itu yang dirasakan oleh Ibu Aminah. Jadi biasa-biasa saja. Dan ketika melahirkan Nabi Muhammad pun, kata Aminah, saat aku melahirkan Muhammad, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Dan aku tidak dibantu oleh siapapun. Dan ketika anakku lahir, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saat anakku lahir, itu kepalanya sedang nunduk, Bu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika lahir, kepalanya sudah nunduk. Tidak, ticengkelak itu nggak ada, Bu. Apa ticengkelak tuh? Hah? Kudu ditranslate. Ya begitulah pokoknya. Kan kalau bayi itu kan namanya bayi baru lahir, kan kepalanya harus dijaga. Kalau ngecengkelak itu kan sakit lehernya. Nabi Muhammad sudah lentur ininya, Bu, lehernya. Posisinya begitu nunduk. Seperti orang sedang berdoa. Kata Aminah, anakku lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Udah disunat, Bu. Ini ajaib. Bayi mana yang begini coba, Bu? Waktu hamil nggak ngerasa repot. Waktu melahirkan tidak dibantu dan tidak sakit lagi. Lancar pokoknya. Dan ketika lahir, ini anak kepalanya nunduk seperti sedang berdoa. Lahir dalam keadaan sudah dikhitan dan tali pusarnya sudah terputus. Diceritakan panjang lebar oleh Ibu Aminah. Ya sebetulnya Halimah sempat takjub, Bu. Wah, jarang-jarang ya ada anak bisa lahir dalam keadaan seperti itu. Dan hamilnya juga enak banget gitu. Yang Halimah dengar itu. Tapi walaupun sudah mendengar itu semua, Halimah dan Haris tetap tidak mau lagi membawa Nabi Muhammad kecil. Nggak mau di sini, Bu, maksudnya karena trauma. Takutnya ini kan anak orang, bukan anak sendiri. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti? Itu yang mereka nggak mau. Sebetulnya masih pengen ngasuh Nabi Muhammad karena merasakan keberkahan yang luar biasa. Namun berhubung ada kejadian tadi, maka Haris dan Halimah tidak mau lagi membawa Nabi Muhammad. Karena sudah kadung takut, udah terlanjur takut, ya khawatir ke depannya terjadi apa-apa lagi. Maka Halimah pun udah nggak mau lagi bawa Nabi Muhammad, diserahkan kepada ibunya. Halimah dan Haris pamit pulang ke kampung halamannya. Dan setelah itu, Bu, para ulama sejarah tidak lagi menyebutkan kisah Halimah itu bagaimana, nggak ada lagi ceritanya. Hanya sampai situ udah selesai kisah Halimah dan keluarganya. Udah cuma sampai situ. Di kitab Sirah Nabawiyah kelanjutannya adalah Nabi Muhammad udah berusia 6 tahun. Singkat cerita, ya Nabi Muhammad kembali tinggal bersama ibu kandungnya di rumahnya di Mekah. Bu, rumah Nabi Muhammad yang sama ibunya itu
sekarang oleh pemerintah Saudi dijadikan perpustakaan. Jadi kalau ibu-ibu umroh atau haji, kalau keluar dari Bukit Marwah, kan sa'i Bu ya, sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah itu keluar Bukit Marwah, keluar masjid, ada tempat tahalul di situ. Keluar tempat tahalul menuju hotel, ya menuju hotel. Ibu nanti dalam perjalanan keluar dari Bukit Marwah ke hotel pasti akan melewati rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad sekarang dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Saudi. Tapi Bu, ada satu lagi Bu. Ibu keluar dari Bukit Marwah, itu nggak jauh di situ ada rumah bekas Abu Jahal. Ibu tahu sekarang rumah bekas Abu Jahal itu dijadikan apa Bu? Dijadikan toilet. Nah, jadi kalau ibu umroh atau haji sempat lah buang air di sana Bu. Kalau saya suka ngajak jamaah umroh begitu. Kita kencingin tuh rumah si Abu Jahal. Ya kan musuh besar Nabi. Sama pemerintah Saudi dijadikan WC, Bu. Ya tiap hari dijadikan tempat buang hajat. Berapa banyak tuh orang-orang yang buang hajat di situ. Tapi rumah Nabi Muhammad dijadikan perpustakaan. Tapi nggak semudah itu kita bisa masuk Bu. Dijaga ketat. Mungkin ya, pemikiran saya, mungkin pemerintah Saudi khawatir kalau ada orang ke sana nanti dijadikan sesembahan lah, dijadikan keramat, jimat segala macam. Mungkin khawatirnya ke sana, makanya nggak bisa sembarangan orang pergi ke situ. Ya. Dan itu terbukti Bu. Di Jabal Rahmah di Padang Arafah itu ada tugu. Nah, ada tugu. Jabal Rahmah, Jabal itu kan bukit. Rahmah itu kasih sayang. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena disitulah tempat bertemunya Nabi Adam sama Bunda Hawa. Dikasih tugu oleh pemerintah Saudi. Nih, di sini tempat Nabi Adam sama Bunda Hawa. Karena nggak dijaga ketat, Bu, disalahgunakan. Ditulis Bu, si anu lope anu, yu lope yu, itu lope itu. Waduh, naudzubillah. Dan ada orang Indonesia di situ Bu, sambil meratapi di situ. Saya nggak tahu ngomong apa itu. Ya Allah, dicoret-coret. Orang Indonesia, orang IPB juga ada Bu. Ibu tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Itu paling banyak orang-orang itu di sana. Dicoret-coret di situ Bu. Nah pemikiran saya, oh pantas. Nggak boleh sembarangan orang pergi ke rumah Nabi Muhammad. Dikhawatirkan berbau kemusyrikan gitu Bu. Dijadikan sesembahan. Akhirnya tidak semua orang bisa ke sana. Baik, Nabi Muhammad tinggal sama ibunya di usia tadi berapa? 4 tahun. 4 tahun tinggal kembali sama ibunya. Bertemu lagi sama kakeknya, sama pamannya, bertemu sama semuanya. Ya, berkumpul lagi bersama mereka. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau kembali berduka. Beliau kembali sedih. Ada apa dengan beliau di usia 6 tahun? Suatu hari Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya pergi ke Yasrib. Yasrib itu sekarang ganti nama Bu, menjadi Madinah. Ngapain pergi ke sana Bu? Pergi ke sana tujuannya satu, silaturahim ke rumah saudaranya Ibu Aminah. Jadi silaturahim ke rumah paman dan bibinya Nabi Muhammad dari pihak ibunya. Kalau di Mekah kan dari pihak bapaknya tuh Abdul Muthalib, terus tadi ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas. Itu kan paman dari bapak. Nah ini paman dari ibunya. Nabi Muhammad ya diajak oleh ibunya ke sana. Tujuannya yang pertama untuk silaturahim. Biar kenal nih Nabi Muhammad sama paman-pamannya dari pihak ibunya. Bukan cuma ke silaturahim ke paman-pamannya, ke bibi-bibinya, bukan cuma ke sana, tapi juga Nabi Muhammad diajak oleh ibunya yang kedua nih, ziarah. Ziarah ke makam siapa? Ke makam bapaknya. Karena bapaknya meninggal di situ, ya. Jadi yang kedua ziarah ke makam ayahnya. Siapa Bu nama ayahnya Nabi Muhammad?
Muhammad bin, masa lupa Bu? Muhammad bin Abdullah, ya. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahnya. Jadi Nabi Muhammad waktu itu pergi bertiga, Bu. Nabi Muhammad, Ibu Aminah, sama budaknya. Budaknya ini namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman, nama aslinya Barkah sebetulnya. Barkah. Barkah ini punya anak namanya Aiman. Nah, karena dia punya anak namanya Aiman, jadi dia bergelar Ummu Aiman. Nabi Muhammad, ibunya sama Ummu Aiman pergi ke pergi ke Yasrib, ya, pergi ke sana. Begitu tiba di sana, tiba di rumah paman-pamannya, ya silaturahim biasa, ya, tinggal di sana selama beberapa hari, ketemuan, kenalan sama saudara-saudaranya, kemudian pergi ziarah ke makam ayahnya. Disitulah suasana yang begitu berat, begitu mengharukan dan menyedihkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Nabi Muhammad betul-betul sedih, Bu, karena selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan tidak tahu muka ayahnya bagaimana. Kalau anak sekarang, Bu, lahir, misalnya, Bu, ya, bapaknya sudah meninggal dunia. Ini anak lahir, bapaknya udah nggak ada. Kira-kira ini anak bisa tahu nggak muka bapaknya? Bisa. Kalau zaman sekarang bisa. Dari mana, Bu? Dari foto. Dari fotonya, ya kan, zaman sekarang dari foto dan juga dari sosmednya, Bu. Nih sosmed bapak kamu nih, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya misalnya. Jadi ada kenang-kenangan di situ. Zaman dulu belum ada foto, jadi tidak ada dokumentasi, tidak ada kenang-kenangan. Nggak tahu Nabi Muhammad muka ayahnya. Sedih sekali, Bu, Nabi Muhammad ketika ziarah ke makam bapaknya. Sangat sedih beliau. Tapi terus ditenangkan oleh ibunya, ditenangkan oleh saudara-saudaranya, gitu ya, ditenangkan. Ditenangkan, tenang nak, ayahmu bahagia di sana begini, begini, begini. Nah itu ya, jadi Nabi Muhammad betul-betul sedih di situ. Begitu juga ibunya, sedih. Waktu itu ditinggal dagang, ya, pas lagi hamil Nabi Muhammad di dua bulan. Hamil Nabi Muhammad 2 bulan. Sang ayah pergi ke Syam untuk dagang. Pas mau pulang dari Syam ke Mekah, di tengah perjalanan Abdullah sakit, Pak Abdullah sakit. Transit dulu di Yasrib, Bu. Jadi kalau lihat di Google Maps, Bu, ya, ini Syam, ini Madinah, ini Mekah. Jadi kalau dari Syam mau ke Mekah, berarti melewati Madinah. Melewati Madinah. Waktu itu Pak Abdullah transit dulu di Madinah karena lagi sakit. Nggak taunya sakitnya tidak sembuh-sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Nah ini, Bu, yang jadi sedih, ya, semuanya, bikin sedih semuanya. Nabi Muhammad sedih, ibunya juga sedih. Tiga-tiganya tinggal di Madinah selama beberapa hari. Setelah tinggal di Madinah selama beberapa hari, maka Ibu Aminah, Nabi Muhammad sama Ummu Aiman pamitan untuk siap-siap pulang ke Mekah. Mereka pulang dari Madinah ke Mekah. Ini lumayan jauh, Bu. Kalau zaman sekarang enak, udah ada kereta cepat, cuma 2 jam. Kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Atau kalau naik bis sekarang kan bisa, ibu yang pernah umroh, ya, 6 jam, 7 jam, cepet. Zaman dulu, Bu, pakai unta, pakai keledai, pakai kuda. Itu bisa memakan waktu sampai 20 hari dari Mekah ke Madinah. Pulang dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, yaitu di suatu tempat namanya Abwa. Kampung Abwa. Kampung Abwa itu di antara Madinah sama Mekah. Tapi lebih dekat ke Mekahnya. 100 km dari Mekah. Dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, di Kampung Abwa, ya, di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Abwa,
sang ibu sakit. Ya, Ibu Aminah jatuh sakit. Lagi sakit, istirahat dulu di situ, transit dulu, dan gak lama setelah itu sang ibu meninggal dunia. Dikuburkan di tempat itu juga. Dikuburkan di Abwa. Jadi baru beberapa hari yang lalu ziarah ke makam ayahnya, ditinggal oleh ayahnya gitu kan ya, udah lama ditinggal oleh ayahnya, ziarah, beliau betul-betul sedih. Begitu mau ke Mekah, pulang ke Mekah, di tengah perjalanan sang ibu sakit, kemudian meninggal dunia. Jadi ibarat luka yang kemarin belum sembuh karena ditinggal ayahnya, lukanya belum sembuh nih. Datang lagi luka yang baru dengan wafatnya sang ibu. Maka saat itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Usia berapa, Bu? 6 tahun. 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya. Sedih, Bu, Nabi Muhammad saat itu. Dikuburkan oleh berdua tuh. Oleh Ummu Aiman sama Nabi Muhammad. Setelah dikuburkan, maka Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Anak tersebut pulang sambil nangis, Bu. Nangis sepanjang perjalanan, nangis. Udah gak punya siapa-siapa. Udah gak punya bapak, gak punya ibu. Dan Nabi Muhammad itu anak tunggal, Bu. Suka pernah ada yang nanya, Nabi Muhammad punya kakak gak sih? Nabi Muhammad punya, kalau adik gak mungkin. Karena Nabi Muhammad belum lahir, bapaknya kan sudah meninggal. Biasanya yang bertanya itu punya kakak gak? Ya jawabannya gak punya. Karena beliau adalah anak tunggal. Anak satu-satunya. Ya, beliau anak tunggal. Jadi pulang ke Mekah, beliau hidup sebatang kara ya. Nangis sepanjang perjalanan. Sedih ditinggal oleh ibunya. Baru beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan rumah tempat ayahnya wafat. Melihat kuburan ayahnya. Dan kini dia melihat sendiri di hadapannya. Ibunya meninggal, tidak kembali untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad pulang, dianterin sama Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kepada kakeknya. Disampaikan kepada kakeknya, Pak, ya Pak Abdul Muthalib, mohon maaf, menantu Anda sudah meninggal dunia dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Wah, Bu, semuanya nangis. Kasihan melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ, Bu, akhirnya di usia 6 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Jadi usia 6 tahun ibunya sudah meninggal dunia. Sebelumnya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah selama 4 tahun. Setelah diasuh 4 tahun oleh Halimah, diserahkan kepada ibunya. Baru 2 tahun tinggal sama ibunya, ibunya sudah meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Berapa lama Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya? Kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Kan berarti 2 tahun, Bu, ya. Nabi Muhammad diasuh 2 tahun oleh Abdul Muthalib. Selama diasuh oleh Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mendapatkan banyak ilmu dari sang kakek. Di antaranya ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan. Karena Abdul Muthalib adalah penguasa kota Mekah. Jadi sang kakek memberikan banyak ilmu kepada anaknya, begini. Dimanapun ada sang kakek, nih Abdul Muthalib, Bu, kalau ngajak rapat sama tokoh-tokoh Quraisy, sebelahnya pasti ada Nabi Muhammad SAW. Tempat rapat tersebut diberi nama Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah. Ini kalau bahasa anak sekarang base camp, Bu. Nah, base camp. Jadi markas, base camp itu markas. Markas tempat rapat, tempat musyawarah orang-orang Quraisy, ya.
Dan di situ ada tempat duduk khusus milik Abdul Muthalib. Yang mana tempat duduk tersebut tidak boleh diduduki oleh siapapun. Termasuk oleh anak-anaknya, nggak boleh. Jadi misalnya Bu ya, ini tempat duduk Abdul Muthalib. Sebelah sini tempat duduk petinggi-petinggi Quraisy yang lainnya. Ada satu tempat khusus itu milik Abdul Muthalib. Siapapun nggak boleh duduk di situ. Tapi ada Bu, satu orang, satu anak yang boleh diperbolehkan sama Abdul Muthalib untuk duduk di situ. Siapakah anak tersebut? Cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diistimewakan. Jadi Abdul Muthalib menyayangi Nabi Muhammad melebihi kasih sayang dia kepada anak-anaknya. Ini ke cucu sendiri beliau nyaah banget gitu Bu ya. Sangat sayang kepada cucunya ini. Nah, diasuhlah Nabi Muhammad oleh sang kakek selama 2 tahun. Berarti sampai Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Di usia 8 tahun itulah sang kakek meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang kakek berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, tolong rawat cucuku ini. Jaga cucuku ini. Kasihan, dia udah nggak punya bapak, dia udah nggak punya ibu. Dia hidup sebatang kara. Aku minta kepada kalian semua, jaga cucuku ini. Bu masih ingat Abdul Muthalib punya anak berapa? Abdul Muthalib punya anak sebanyak 16 orang. Dari 5 istri. Ya istrinya lebih dari 1. Ya istrinya lebih dari 1. 5 ya kalau tidak salah istri Abdul Muthalib itu 5. 16 orang anak. 10 laki-laki, 6 perempuan. Dikumpulin semuanya tuh. Kecuali Abdullah. Ya Abdullah bapak Nabi sudah meninggal. Berarti 15 orang. Dikumpulin sama Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, tolong rawat cucuku ini. Jaga dia. Jangan sampai dia ini sedih terus. Kasihan. Dia udah gak punya siapa-siapa. Dan aku berwasiat kepada Abdul Manaf. Wahai Abdul Manaf, rawat cucuku ini di rumahmu. Siapa Bu Abdul Manaf ini? Abdul Manaf ini punya anak namanya Thalib. Sehingga dia bergelar Abu Thalib. Bapaknya si Thalib Bu maksudnya. Jadi orang Arab itu ada kebiasaan begitu Bu, punya landihan. Ya, punya landihan. Nama aslinya Abdul Manaf. Nah, dia punya anak namanya Thalib. Sehingga gelar dia adalah Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, Muhammad berada dalam pengasuhanmu. Dia harus tinggal di rumahmu, kata Abdul Muthalib. Ada salah satu anaknya yang protes. Memang dia terkenal kaya Bu, punya banyak harta. Anaknya Abdul Muthalib yang satu ini namanya Abdul Uzza. Kata Abdul Uzza, ayah, kenapa harus di rumah Abu Thalib? Kenapa tidak di rumah saya aja? Biar saya yang mengasuh Muhammad. Saya punya banyak harta. Abu Thalib kasihan. Dia nggak punya apa-apa. Dia orang sederhana. Anaknya banyak. Biar aku aja yang merawatnya. Apa jawaban Abdul Muthalib? Enggak. Muhammad tetap berada di rumah Abu Thalib. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu kepada Muhammad, silahkan kunjungi Muhammad di rumah Abu Thalib. Kata Abdul Muthalib. Ya udah, ini anak akhirnya nurut. Namanya Abdul Uzza. Ibu tahu Abdul Uzza ini siapa? Abdul Uzza ini orangnya ganteng, putih, pipinya kan putih Ibu ya, putih, pipinya merah menyala-nyala. Merah menyala-nyala dalam bahasa Arab disebut lahab. Berarti Abdul Uzza ini nama aslinya adalah Abdul Uzza ini landihannya atau gelarnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab mencintai keponakannya. Baru tahu Bu ya. Selama ini yang kita tahu Abu Lahab memusuhi benar-benar Nabi Muhammad. Sebelumnya enggak Bu. Waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab membebaskan budaknya karena budaknya namanya Suwaibah.
Suhaibah ngasih kabar ke Abu Lahab, "Tuan, putra saudaramu sudah lahir, keponakanmu telah lahir. Keponakanmu telah lahir, kabar gembira." Oh, Abu Lahab senang, Bu. Senang, bahagia dengan kelahiran keponakannya. Sehingga kata Abu Lahab, "Suhaibah, kamu saya bebaskan dari perbudakan." Makanya, Bu, pernah ada Abbas ya namanya, paman Nabi namanya Abbas. Waktu itu belum masuk Islam, tapi belum masuk Islam. Dia pernah bermimpi bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab, kan Abu Lahab ini disiksa, Bu ya. Sayasla narong dzata lahab. Dia masuk ke neraka, disiksa di neraka yang menyala-nyala. Disiksa. Tapi kata Abbas, setiap hari Senin siksaan Abu Lahab itu diringankan. Kenapa? Karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya saja riwayat ini masih diperdebatkan benar atau tidak. Karena Abbas mimpinya waktu itu belum masuk Islam. Abbas paman Nabi bermimpi itu belum masuk Islam. Jadi masih antara benar atau nggak benar nih info ini gitu ya. Nah jadi itu, Bu. Abu Lahab meminta kepada sang ayah, "Di rumah saya aja." Kata Abdul Muthalib, "Enggak. Muhammad tetap tinggal di rumah Abu Thalib. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu kepada Muhammad, datanglah ke rumah Abu Thalib." Ya udah, Abu Lahab nurut. Ya nurut dengan ucapan sang ayah. Akhirnya Abdul Muthalib meninggal dunia dan yang mengasuh Nabi Muhammad kecil adalah sekarang bagian pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dari usia berapa tadi, Bu? 8 tahun. Dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Kenapa, Bu, sampai 25 tahun? Karena di usia tersebut Nabi Muhammad menikah. Otomatis kan nggak serumah lagi. Pisah rumah, punya rumah sendiri, dan beliau juga sudah hidup mandiri, sudah punya usaha sendiri, usahanya maju. Wah, pokoknya udah hebatlah usahanya. Maju, dan saat itu beliau dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Jazirah Arab. Dan Ibu tahu mahar Nabi Muhammad ketika menikah sama Ibu Khadijah, Bu? Maharnya adalah 20 ekor unta merah. Unta merah itu kalau kita ibaratkan zaman sekarang, mobil Lamborghini, mobil Bugatti, BMW. Taruhlah, Bu, harga per ekornya 10 M ya. Unta merah itu unta terbaik, Bu. Nabi ngasih mahar 20 ekor unta merah. 20. Kalau dikalikan 10 miliar, berarti mahar yang Nabi berikan kepada Khadijah sebanyak 200 miliar rupiah. Hebat, Bu ya, Nabi Muhammad tidak main-main. Maaf. Jadi bukan mahar Nabi Muhammad seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tapi nggak apa-apa. Ya sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kemampuan sang suami gitu ya. Nah jadi Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun sampai beliau menikah dan sudah hidup mandiri. Dari usia berapa tadi, Bu? 8 tahun. Di usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak oleh sang paman pergi ke Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan ada keajaiban. Apa keajaiban tersebut, Bu? Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, bersambung. Ya, jadi bersambung cerita kita. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Mungkin Ibu pasti sebagian sudah masih ingat gitu ya kisahnya. Waktu pergi terjadi apa gitu kan di atas. Terus ketemu siapa gitu kan. Nah itu nanti insya Allah ada pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW,
semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Kalau kita cinta beliau jangan hanya diucapkan di mulut, Bu. Kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita mendengar seseorang menyebut nama beliau, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu pelit, koret, maregehese itu, Bu ya. Orang yang pelit, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang pelit, setiap kita mendengar orang-orang menyebut nama Nabi Muhammad, segera kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup sebagaimana yang didapatkan oleh Ibu Halimah Tusa'diyah, ya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله